A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nopri Febrianti. Ana min mutakallimatil ula min firqatis sadisah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Awalan, haya nashkuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tayna ni'aman katsiran hatta nastati'a an naj'ala hadzal video. Tsaniyan, salatan wa salaman ila nabiyyinal karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamalana minaz zulumati ila nur aw ila siratal mustaqim. Tayyib, la tawil al muqaddimah mubasyaratan faqat sa'abahathu anil peran bahasa Arab. Baiklah, al-lughatul arabiyyatu ahada min syuyukhil lughatil ladzi syuhira nasruha asyra'un wa qawaidul lughati syamili bal basatatu ta'allumi. Ba'dad dauril lughatil arabiyyati hiya al-awwal yakni liwasilatil ittisali. Nah, jadi peranan bahasa Arab yang pertama adalah sebagai wasilah dalam berkomunikasi. Seperti kama arafna annal lughata wasilatul ittisali. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya bahasa adalah sebagai wasilah komunikasi. Tanpa adanya bahasa, kita tidak akan berkomunikasi dengan yang lainnya, dengan makhluk lainnya, dengan sesama makhluk. Tapi bahasa itu nggak melulu tentang suara loh, karena gerakan badan juga disebut bahasa, raut wajah juga disebut bahasa. Jadi jika bahasa hanya melulu tentang suara, bagaimana dengan orang yang maaf cakap bisu? Nah, jadi bahasa memang sebagai wasilah komunikasi. Namun di sini kita menceritakan tentang bahasa Arab. Nah, bahasa Arab juga sebagai wasilah komunikasi, karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Keenam, juga bahasa Arab sudah diresmikan menjadi bahasa persatuan di negara bagian Timur Tengah. As-tsani yakni li'ibadati. Yang kedua, peran bahasa Arab adalah untuk ibadah. Man minna nata'allamu 'anil lughatil arabiyyah wa naf'aluhu wa nasta'milu wa nastakhdimul lughatal arabiyyah fil yawm wa nabahatu kutubal arabiyyah fa kullu syai' minhu dzalika bin natijatil ibadah. Jadi apapun yang mengenai bahasa Arab seperti mempelajarinya, menguasainya, kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sama saja mempraktekkan, kemudian menelaah kitab-kitab atau membahas kitab-kitab tentang ilmu agama yang berasal dari bahasa Arab tentunya. Nah, itu semua akan bernilai ibadah. Karena berta'amul atau berinteraksi dengan bahasa ini dianggap telah menghidupkan dan menjaga fondasi terpenting. Nah, kalau kita insya Allah kalau kita sudah memahami bahasa Arab, jadi kita bisa mengetahui dan bisa setidaknya menjaga Al-Quran. Memang Al-Quran akan dijaga langsung oleh Allah, namun kita sebagai umat Islam juga berkewajiban untuk menjaganya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab Fusha itu penting karena itu adalah bahasa Arab Al-Quran, sementara bahasa Arab Amiyah itu adalah bahasa Arab yang umum. Jadi untuk sekarang aja negara-negara barat, negara-negara Eropa itu lebih mempengaruhi agar umat-umat Islam itu berbahasa Amiyah saja. Kenapa? Jika umat Islam sudah berbahasa Amiyah, maka mereka tidak akan pedulikan bahasa Fusha lagi. Sementara Al-Quran itu berbahasa Fusha loh. Nah, jadi dari situlah taktik mereka sehingga mereka akan bisa mengotak-atik Al-Quran. Memang mustahil karena Al-Quran akan dijaga langsung oleh Allah. Namun kita sebagai umat Muslim juga berkewajiban untuk menjaganya. Nah, jadi karena bahasa Arab dianggap bahasa yang telah menghidupkan, jika kita berta'amul atau berinteraksi menggunakan bahasa Arab, kita tidak dianggap telah menghidupkan dan menjaga. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim fi surah Yusuf al-ayah ats-tsani yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu memahaminya.
Memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah. Karena kita sudah terbiasa, maka kita mudah saja jika kita membaca Al-Quran, insya Allah kita bisa sedikit tidaknya memahami artinya. Jika kita membaca buku-buku yang berbahasa Arab, sedikit tidaknya kita sudah memahami artinya begitu. Karena sama saja menegakkan syair-syair agama ini gitu, serta mempermudah dalam mencontoh generasi awal dari kaum muhajir dan kaum ansor dalam keseluruhan perkara mereka. Mungkin ini dan akan dilanjutkan oleh mutakallimatus tsaniyah wa mutakallimatus tsalisah. Bismillah. Ismi Dita Susmi Zufayani. Ana kal mutakallim tsani. Sa'astamir yakni wazifatu al-lughatu arabiyyah. Yumkin ru'yatu ilhahi al-lughatu min hilali wazifatiha allati tala'abu dawran muhiman fil hayati insani. Wiqqan lam holiday hunaka salah satu wazifah wahia fikriyun wa syahsiyah al-ijtiyah min hadhihi wazifatu la yumkin faslu al-hayati al-bashariyah anil al-lughatu wal-lughatu wa bashari mithla wajhin lam la mallati wahida idza kana ahaduhuma mafqudan linafsihi wal akhirin ba'da wazifi al-lughatu arabiyyah hiya kama yalyi. Urgensitas suatu bahasa dapat dilihat dari fungsinya dan yang mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Menurut Holiday ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu ideasional, kemudian interpersonal, sosial, dan yang terakhir yaitu tekstual. Wazaifu nasiyatu la yumkinu faslu al-lughatu arabiyyah ma'al qur'ani wal hadithi. Al-hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam kamasdar ra'isa li Islam li'anna qur'ana nazal bil lughatu arabiyyah wal hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil arabiyyah. Ada beberapa fungsi dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi tekstual. Bahasa Arab dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama agama Islam tidak bisa dipisahkan karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, begitu juga hadis. Cuma al-wazaifu al-ijtimaiyah. Al-wazaifu ijtimaiyah yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu dalam bahasa setidaknya berhubungan 4 macam, yakni yang pertama yaitu bahasa mempengaruhi masyarakat, yang kedua masyarakat mempengaruhi bahasa yaitu masyarakat berbahasa, dan yang keempat yaitu masyarakat tidak saling mempengaruhi. Ismi Anwari Putri Dupa, ana kal mutakallimul ats-tsalitsah. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyah kal lughatul iqtisad al-islami wa bunuk wa syariah al-islamiyah. Bahasa Arab sebagai bahasa ekonomi Islam, perbankan, dan hukum Islam. Ijtazabatil azmah al-iqtisadiyah allati darabatil alam muakhiran ihtimam al-mujtama'il iqtisadi bitatli'i ila tatwiri iqtisadi wa nizamin masrifiyin binizamin syari'ati walladhi minal mutawaqqi ayyakuna aktharu marunatan minal azmah. Krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini membuat perhatian masyarakat ekonomi dan perbankan dengan sistem syariah yang diharapkan lebih mempunyai daya tahan dari krisis. Bahkan di Indonesia hampir tidak ada bank yang membuka bank syariah. Semua kosakata populer dalam istilah muamalah, zakat, infak, wakaf, dan sebagainya berbahasa Arab yang harus dipahami maksud dan konteks pemakaiannya oleh para pelajar atau mahasiswa agar tidak ketinggalan zaman dan buta makna. Dengan demikian, gengsi bahasa Arab terus berkembang ke arah yang positif dan modern karena menjadi bahasa pergaulan antar masyarakat, kaum terpelajar, dan sebagainya. Al-khamisah, al-lughatul arabiyyah, lughatul ats-tsaqafah. Bahasa Arab sebagai bahasa budaya. Laibu dawru lughatul arabiyyah fi tsaqafah al-alamiyah wal wataniyah dawran muhimman munzu zuhuril islami fil arhabili fil qarni thalith asyaran wa mazala dawruhu mahsusan mu'jaman wa dalalah.
Peranan bahasa Arab dalam kebudayaan dunia dan nasional telah mengambil bagian penting sejak perkembangan agama Islam di Nusantara pada abad 13 dan sampai saat ini dirasakan peranannya secara leksikal maupun semantik. Seperti pada berbagai bidang dalam upacara sekaten di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, misalnya upacara perkawinan, khataman, khitanan, kata sakral atau mantra-mantra yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan huruf atau kata bahasa Arab. Bahkan ungkapan-ungkapan tertentu yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia secara meluas dan merakyat dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai doa bisa mujarab karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia dengan sarana air. Seseorang yang saleh membaca doa yang berbahasa Arab lalu dihembuskan ke dalam air dan air berisi dengan energi doa kemudian diberikan kepada orang yang sakit. Insya Allah dengan izinnya orang yang sakit akan sembuh. Bahasa Arab juga sangat berperan karya-karya tulis anak-anak bangsa Indonesia. Banyak buku yang dikarang oleh ustaz atau ulama di Indonesia dengan menggunakan huruf Arab Melayu seperti buku Perpunan, Sifat 20, buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, hikayat, sejarah Nabi Muhammad SAW, tasawuf, dan lain sebagainya. Mungkin hazal faqat, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.